Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Nurita. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu penyusunan instrumen tes yang saya buat. Video ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi pendidikan. Baik, sebelum kita masuk ke penyelesaian penyusunan instrumen tes yang saya buat, di sini kita harus tahu apa itu tes. Nah, tes ini ialah alat ukur yang digunakan untuk menyajikan serangkaian soal atau tugas secara sistematis yang nantinya akan atau mampu mengukur kemampuan dan juga menilai tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dan juga mengidentifikasi keterampilan yang telah dikuasai peserta didik tersebut. Oke, adapun bentuk-bentuk tes. Yang pertama ada soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda ini adalah bentuk tes objektif yang disajikan dengan beberapa pilihan jawaban, di mana hanya satu jawaban yang benar dan sisanya itu distraktor atau pengecoh. Lalu yang kedua ada soal uraian. Nah, tes uraian ini adalah bentuk tes subjektif yang mengharuskan peserta tes menyusun atau menuliskan jawabannya sendiri secara terperinci, jadi tidak memilih opsi yang tersedia gitu. Oke, kita lanjut atau masuk ke penyusunan soal pilihan ganda dan uraian yang saya buat. Nah, topik yang saya buat ini mengenai pengenalan dan penggunaan dasar perangkat keras, perangkat lunak, Microsoft Word, dan juga Microsoft Excel. Targetnya itu mahasiswa. Untuk melakukan penyusunan tes ini saya menggunakan file form atau media Google Form ya, dan dibutuhkan 20 responden. Untuk soal pilihan gandanya juga itu hanya 10 soal dan untuk uraiannya hanya 3 soal. Nah, untuk soal pilihan ganda ada 10. Contohnya di sini ada nomor soal 1. Pertanyaannya ialah perangkat komputer yang berfungsi sebagai unit pemroses utama dan dikenal sebagai otak komputer adalah. Nah, jawabannya itu A. CPU, B. Monitor, C. hard disk, D. RAM. Dan untuk kunci jawaban atau jawaban yang benar itu A, yaitu CPU. Selanjutnya ada soal uraian. Di sini contohnya nomor 1. Soal itu sebutkan 2 contoh perangkat keras yang termasuk alat input dan juga 2 contoh perangkat keras yang termasuk alat output. Nah, untuk soal uraian ini kita sajikan rubrik penskoran soal uraian analitik secara analitik. Kriteria nilai. Jadi tadi nomor 1 harus menyebutkan contoh hardware input dan juga output. Nah, harus menyebutkan 2 contoh perangkat input dengan benar, menyebutkan 2 contoh perangkat output dengan benar. Nah, lalu ada jawaban idealnya itu contoh keyboard, mouse, scanner, webcam untuk perangkat input. Nah, untuk outputnya itu contohnya ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Nah, untuk penskorannya ini kriteria atau poinnya ini input itu 2, skornya output 2. Jadi totalnya itu nomor 1 atau skornya itu ada 4 poin. Selanjutnya analisis kualitatif butir soal. Di sini diharuskan memilih 5 soal pilihan ganda saja. Di sini contohnya ini saya memilih soal nomor 3. Perangkat yang digunakan untuk mengetik huruf atau angka komputer disebut. Nah, kunci jawabannya itu keyboard, abjad B. Nah, untuk ketepatan materinya tepat. Jadi materi dasar perangkat input yaitu keyboard sesuai ya. Lalu untuk kejelasan konstruksinya jelas. Kalimat induk jelas menyatakan tujuan perangkat. Pilihan jawaban homogen. Lalu ada kaidah bahasa yang digunakan baik ya, karena menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan juga lugas. Nah, untuk logika dan fungsi distraktornya logis. Distraktornya ini yaitu ada mouse, monitor, speaker. Jelas ya, mereka ini perangkat keras lain namun fungsinya berbeda. Lalu kita analisis kuantitatif butir soal. Soalnya sama seperti yang kualitatif. Nah, di sini ada masing-masing jawaban. Misalnya nomor soal 3, kuncinya keyboard, abjad B. Nah, NA ini ialah responden atas, yaitu responden 1 sampai 10, dan NB di sini responden bawah 11 sampai 20. Di sini yang soal 3 ini NA-nya 9, NB-nya 10. Nah, untuk C atau total jawaban yang benar itu ada 19 orang yang benar menjawab.
keseluruhan responden ada 20 atau N. Kedua, ada perhitungan tingkat kesukaran atau P. Adapun rumusnya itu jumlah peserta yang menjawab dibagi jumlah peserta. Contohnya nomor soal 3 tadi ya, yang J total 19, N-nya 20, total responden jadi J dibagi total. Jadi 19 dibagi 20, hasilnya itu 0,95. Nah, ini masuk kategori soalnya mudah ya. Selanjutnya ada perhitungan daya pembeda atau D. Nah, sama ya, tapi di sini ada JA, JB ini. JA jumlah penjawab benar kelompok atas, JB jawaban benar kelompok bawah. Nah, lalu dijumlahkan JA dikurangi JB. Lalu ada D. D itu jumlah penjawab benar ke kelompok atas dikurangi jumlah penjawab benar kelompok bawah, lalu dibagi dengan N totalnya. Nah, di sini untuk nomor soal 3 ini hasilnya negatif 0,1. Masuk kategori ini sangat buruk ya. Analisis efektivitas distraktor. Nah, distraktor ini dikatakan efektif jika dipilih kurang lebih dari 5% peserta. Minimal 5% dikali 20 sama dengan 1 orang. Dan tidak dipilih lebih banyak dari jawaban benar atau J. Nah, ini ada simulasi sebarang jawaban. Saya pilih soal 9, nomor 9. Nah, adapun kunci jawabannya ini C ya, mouse. Nah, pilihan jawabannya itu ada A printer, B speaker, C mouse, D monitor. Nah, adapun jumlah pemilihnya di sini, lalu ada keterangannya. Ini jawaban yang salah ya, atau distraktor, dan yang benar ini yang C mouse. Nah, adapun status distraktornya ini apakah efektif atau tidak. Nah, yang A ini masih terbilang efektif ya. Nah, sedangkan yang B tidak efektif. Jadi secara umum dalam konteks data simulasi ini, karena semua soal memiliki daya pembeda yang cukup baik ya, ini mengindikasikan bahwa distraktor pada soal-soal tersebut berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, meskipun materi dan konstruksi soal secara kualitatif dinilai baik, analisis kuantitatif juga menunjukkan bahwa sebagian besar soal ini cenderung terlalu mudah dan tidak memiliki daya pembeda yang baik, sehingga perlu lagi dilakukan revisi atau diganti dengan hal yang lebih signifikan pada butir-butir soal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.